Salam Just Talk. Gue kembali lagi mau bahas pemain yang dibutuhkan oleh Man United dan Liverpool. Karena kedalaman squad dua tim tersebut menurut gue tidak terlalu bagus untuk bisa survive. Oke? Dan City Chelsea gue tidak bahas karena menurut gue ya kedalaman squad mereka itu udah bagus dan kalian paham lah, walaupun City nggak punya striker tapi at least mereka bisa cetak gol. Kita mulai dari MU dulu. MU dengan masuknya Rangnick ini kan berusaha untuk melakukan sebuah revolusi dari sisi strategi dan tidak berhasil. Akhirnya Rangnick kompromi dengan para pemain. Ya udah, kita bermain sesuai dengan strategi yang kalian sudah biasa, which is dengan real playmaker didukung dengan 2 DM, tapi lebih DM-nya juga lebih ke box to box tergantung sikon. Dia tetap berusaha untuk memasukkan faktor-faktor yang menurut dia penting, yaitu transisi dan high press. Itu nggak harus 4-4-2 kan, tapi dengan real playmaker itu juga bisa. Dan kemarin lawan Brentford perlahan udah oke. Nah, gue baca di berita bahwa si Rangnick ini pengen geser atau jual Luke Shaw, AWB, dan si Maguire. Nah, kita harus lihat kemarin di DPI gue bilang ya, bahwa pelatih bagus nggak itu cocok-cocokan. Oke? Nah, sekarang kebetulan pelatihnya Rangnick itu juga harus cocok-cocokan. Cuman yang jadi masalah kalau Rangnick beli pemain dengan selera dia, sementara pelatih yang dia ambil tidak sesuai, itu akan jadi repot, buang duit lagi. Tapi salah satu alasan untuk mendatangkan Rangnick adalah membeli pemain muda yang murah, yang gajinya tidak lebih dari 3 juta setahun. Itu yang dia lakukan di Red Bull dan mungkin di MU juga, mungkin sekali-sekali mahal. Tapi kalau lu lihat Varane performanya seperti apa, oke, dia baru adaptasi, kita lihat lagi. Itu pun Sancho, Van de Beek, Sancho itu contoh yang paling bagus, dimana Fred aja 60 juta udah gila, gue bilang. Jadi bukan hanya di bawah Ole aja, tapi sebelum-sebelumnya mereka sering beli pemain yang yang overvalue. Oke. Nah, kalau menurut gue dengan mainnya lebih banyak Teles dan Dalot, mereka bukan pemain yang bisa mengangkat MU ke level berikutnya. Karena kalau gue ngeliat strategi sekarang ya, at this moment, dua winger yang harusnya memberi supply itu lebih gue nggak tahu ini instruksi atau enggak, lebih mencari gol sendiri. Jadi berdasarkan berapa match terakhir, cetak gol itu nggak boleh hanya dari striker, entah itu Cavani, entah itu Ronaldo, tapi winger juga harus bisa cetak gol. Sehingga umpannya itu praktis dari Bruno Fernandes doang. Nah, alasan apa Rangnick nggak suka sama Luke Shaw? Untuk gue sih agak aneh, karena Luke Shaw kita tahu semua punya visi lah. Memang dia bukan winger yang cepat ya. Jadi gue ambil kesimpulan bahwa Luke Shaw ini bukan jelek, tapi tidak sesuai dengan seleranya. Nampaknya dia pengen winger yang lebih cepat, yang bisa memberikan umpan kepada striker, tidak tergantung oleh Bruno Fernandes. Jadi untuk gue, terutama wing kiri, wing kanan ini itu penting. Tidak hanya cepat ya, tapi terutama memberikan umpan. Kita tahu sendiri lah, umpannya Dalot sama AWB itu enggak banget. Luke Shaw masih lebih bagus menurut gue, tapi Teles juga lebih banyak otot daripada otak. Nah, sekarang siapa pemain? Kalau gue bilang pemain kayak Tagliafico-nya Ajax itu cocok. Dia akhirnya dicadangin karena ya kok bukan karena dia jelek, tapi korban selera. Karena berapa tahun sebelumnya dia selalu jadi starter. Si Ten Hag lebih suka si Daley Blind di sayap kiri. Padahal kita semua juga tahu Daley Blind ini leletnya minta ampun. Tapi kalau cari winger yang cepat yang bisa itu ya si Tagliafico.
Dan di kanan ini kan banyak pilihan. Salah satu yang bagus itu back kanannya si Brighton, si kecil tapi lincah. Siapa itu namanya, lupa gue. Atau back kanan kayak Dumfries yang cepet juga, yang bisa kasih umpan, yang sekali-sekali cetak gol. Cuman Dumfries bisa cetak gol itu feeling gue karena Inter bermain dengan 3 back ya. Jadi dia lebih ke pemain tengah, bukan winger tapi lebih ke pemain tengah. Jadi lebih ke depan lah. Nah, terus di lini tengah, kalau gue bilang center back ya, kalau ada uang sisa. Tapi center back sekarang yang bagus juga repot kan, juga mahal banget. Varane untuk gue belum kelihatan sama sekali. Bailey terlalu liar mainnya. Maguire terlalu tidak konsisten. Ya, siapa center back yang diambil? I really don't know. Mungkin pemain selevel seperti Skriniar atau De Ligt mungkin lebih cocok. Muda tapi lebih pintar bermainnya. Terus pemain tengah, ini yang krusial itu pemain tengah, kau bilang. Gue tidak melihat MU bisa mempersulit City dan Liverpool kalau yang di tengah McTominay dengan Fred yang bermain. Oke. Mereka butuh pemain yang smart kayak Kante dan Jorginho. Sebagian besar dari kesuksesan Chelsea itu, kalau gue bilang, kontribusinya Kante dan Jorginho itu besar sekali. Nah, jadi Declan Rice untuk gue overvalue. Tapi DM yang pintar banyak. Gue sih suka Kessie ya. Gue suka Kessie. Cuman dia kadang agak keras mainnya. Itu harus dikurangin. Nah, Thomas Partey di level-levelnya yang di ATM. Thomas Partey tuh di awal-awal di Arsenal masalahnya cuma satu. Passingnya jelek. Tapi visinya bagus. Nah, akhir-akhir ini udah diperbaiki. Passingnya udah jauh lebih bagus. Kayak terakhir lawan siapa? City kalau nggak saya, lupa gue. Itu passingnya bagus banget. Ya. Nah, hal kayak gini tuh harus dimonitor ya. Tadi gue baca bahwa si Declan Rice diincer. Aduh, Declan Rice 100 juta udah gila. Bukan pemain jelek, tapi untuk seharga segitu gila. Mending incer pemain luar lah. Kalau mau penuhi home ground, mending ambil pemain cadangan dari B aja. Jangan beli pemain Inggris. Depan untuk gue nggak ada masalah. Winger nggak ada masalah. Kalau wingernya seandainya seperti yang gue lihat diberi instruksi untuk tidak mengumpan tapi lebih ke cetak gol, fine aja. Nah, disitulah mereka harus lebih invest ke 2 DM yang lebih pintar lagi, tidak tergantung oleh Bruno, sama 2 winger. Ya, kalau kita bicara Greenwood, Rashford dan dan Sancho itu kan mereka punya kualitas, cuman belum kelihatan aja. Gue nggak tahu apakah mereka bisa lebih bagus lagi atau enggak. Oke, itu aja untuk MU. Kita ke Liverpool. Nah, Liverpool ini kan tanpa Mane salah menang. 2 kali lawan Arsenal, terus lawan divisi antah berantah sama Brentford dan Crystal Palace. Kalau kita melihat lawan Crystal Palace, apakah iya Liverpool layak menang? Jelas-jelas dibantu wasit. Lebih bagus iya. Cuman ini yang gue maksud. Mereka menang iya. Tapi jelas-jelas kreativitas itu hilang. Tidak ada Salah dan Mane. You have to admit it. Gue rasa lu juga setuju bahwa kreativitas ini hilang. Lu tidak akan konsisten bermain seperti ini. Lu tidak akan selalu dibantu wasit atau dibantu VAR kalau kelamaan tanpa Salah dan Mane. Beruntung nggak lama kan. Nah, Salah dan Mane untuk gue kontribusinya 60-70%. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa menggantikan Salah Mane? I really don't know. Oke. Kalau lu bicara striker, Jota oke. Jota bisa performanya jauh lebih bagus kalau ada Salah dan Mane. Ya. Jota untuk gue masih dalam kategori ya lumayan bagus. Bukan top. Haaland itu top, Lewan itu top strikernya. Aguero di masanya itu top. Tapi Jota masih jauh dari level itu. Okay. Nah, lini tengah itu lumayan oke, cuman kurang pemain kreatif. Keita lumayan kreatif,
Thiago lumayan kreatif, cuman masih belum kelihatan lah. Nah, sekarang beli pemain yang mereka harapkan kan Oxlade. Ternyata Oxlade tidak sesuai harapan juga, ya kan? Belum pemain-pemain muda lainnya. Yang harus dilihat adalah pemain kreatif lah, pemain kreatif. Pemain kreatif kayak siapa ya? Levelnya Hazard lah. Oke, levelnya Hazard di belakang Jota. Memang akan lebih ofensif. Nggak lebih ofensif juga, karena Liverpool sekarang bermain tanpa playmaker kan. Kalau nggak ada playmaker oke, tapi at least di posisinya di sayap, kan mereka membagi area. Sayap kiri untuk Thiago atau Keita, sayap kanan untuk Henderson. Area kanan, bukan sayap, area. Terus di tengah Fabinho sebagai DM. Kalau mau pakai dua pemain itu akan lebih efektif membantu Mane dan Salah kalau kedua pemain itu lebih kreatif. Nah, gitu. Itu isi penjelasan yang benar. Lebih kreatif daripada seorang Henderson, daripada seorang Oxlade atau Keita. Thiago masih oke, karena Thiago bisa gantiin tempatnya Fabinho sebagai DM. Tapi dia cukup kreatif juga. Tapi kalau lu tanya siapa pemain yang layak di situ ya, gue nggak bisa 1-2 katakan, nggak ada di kepala gue aja. Tapi intinya adalah yang lebih kreatif, karena untuk cari penggantinya Mane dan Salah itu susah ya, fair aja. Dan maka dari itu it would be very stupid kalau kontraknya Salah nggak diperpanjang. Nah, di belakang itu top semua kecuali Matip. Oke. Konate masih adaptasi. Wingernya Alexander-Arnold sama Robertson walaupun sekali-sekali kurang, tapi udah levelnya top dunia lah kalau gue bilang. Penggantinya siapa? Itu yang repot. Ini yang repot dengan Liverpool. Kalau mereka ingin mencari pengganti yang sesuai dengan tim yang sekarang ada, itu mahal. Dan kita tahu Liverpool betapa pelitnya. Cuman kalau gue jadi Klopp ya, pemain kayak Matip, kayak Joe Gomez itu lebih cocok jadi cadangan. Konate oke, tapi masih belum terbukti. Gua akan ambil siapa? Jules Koundé, Sevilla. Koundé itu bisa membantu serangan, sangat kuat sebagai dia masih muda, dengan harganya juga nggak murah. Kalau gue bilang, kalau mau investasi itu di situ, tambah beli mungkin striker muda atau winger muda yang kedepannya bisa menggantikan Mane dan Salah. Tapi bukan kayak Minamino atau Shaqiri kayak gitu-gitu murmur. Enggak lah, yang 20-30 juta sekali-kali dirotasi. Karena Mane masalah, mereka pun berapa kali main jelek juga. Kalau mereka main jelek nggak ada yang gantiin, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah dengan Liverpool. Sekarang so far so good karena semua fit, nggak ada yang cedera, nggak ada yang sakit, nothing. Once itu terjadi sama kayak nggak ada Mane dan Salah, itu kelihatan. Gue lihat kelihatan banget bahwa kreativitas menurun. Kebetulan mereka didukung dengan beberapa ketemu tim yang agak lemah dan menang. Jadi seolah-olah nggak bisa tanpa Mane dan Salah. No, sama sekali nggak. Apalagi dalam kompetisi jangka panjang nggak bisa. Nah, itu yang gue bilang, kalau Liverpool tidak lebih spesifik, tapi hampir semua lini itu di depan, tengah, dan di belakang beli pemain muda yang mungkin tidak terlalu mahal, tapi at least berkualitas. Yang Klopp inginkan biar lebih punya rotasi. Karena kalau lu mau ganti Mane, Salah, Robertson, Trent Alexander-Arnold, pendampingnya Van Dijk, dan mungkin Fabinho, itu harganya nggak bakal murah, dan gue yakin pemilik Liverpool tidak akan mengganti juga. Tapi kalau dari 4-5 pemain yang posisi yang gue sebut, Liverpool bisa datengin 2-3, itu udah oke. Kayak Jota sama Thiago lah, itu kan nggak terlalu mahal, ya kan? Dan ya, contoh paling bagus mungkin Neves bisa diambil, walaupun gue harap dia ke Arsenal. Koundé, Neves, kalau winger susah untuk bisa geser Robertson dan Trent Alexander-Arnold. I really don't know.
Oke, sementara itu dulu. Ntar kita lihat lagi besok membahas apa. Thanks for watching.